Pagi Ibu. Pagi dong. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Karin Apriliani yang bertugas di Rumah Sakit Pasundan. Waktu ini saya ada waktu untuk menjenguk Ibu yang katanya sedang sakit. Benar ya Ibu Susi ya? Dengan penyakit kanker yang diderita saat ini ya. Saya harap Ibu bisa diberikan kesehatan, terus bisa lebih pulih menghadapi penyakit kali ini. Saya juga berharap semoga Allah cepat memberikan kesembuhan pada Ibu. Saya juga turut prihatin banget dan saya harap Ibu dapat bersabar karena sesungguhnya sabar dan ridho itu dimana Allah juga pernah berkata di Quran surah Luqman ayat 17 bahwa seseorang itu harus sabar. Lalu ada juga di hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda di mana sesungguhnya yang mengadukan ketika seseorang mukmin atau sesungguhnya semua urusan yang merupakan kebaikan, hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin, dan jika dia mendapatkan kegembiraan maka dia bersyukur dan dia merupakan kebaikan baginya, dan jika mendapatkan kesusahan maka dia harus bersabar dan ini merupakan kebaikan juga baginya. Di sini saya juga yakin sebagai umat kayak Ibu bahwa sakit ini itu bisa menghapus dosa. Tidak ada satupun penyakit yang diberikan oleh Allah itu tanpa alasan. Seperti pada hadis riwayat Muslim juga di mana tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seseorang muslim berupa duri atau misalnya menaikkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Ada juga di mana tidaklah seorang muslim tertimpa atau suatu penyakit datangnya atas jenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersama dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Saya juga yakin Bu di sini bahwa Ibu ini sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Di mana juga ditekankan pada hadis riwayat Muslim, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Saya juga yakin Ibu bahwa sakit yang Ibu derita ini akan merupakan pengingat Ibu atas dosa dan kelalaian Ibu yang selama ini Ibu lakukan. Di mana ada Quran surah Al-An'am ayat 42 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami yang telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dan tunduk dan menyerahkan dirinya, yaitu supaya mereka tunduk dan memurnikan ibadahnya kepadaku dan hanya mencintaiku, bukan mencintai selain aku. Lalu saya juga ingin Ibu yakin kalau di balik ini semua itu ada hikmahnya. Di balik ini semua tuh Allah memberikan musibah itu pasti ada hikmahnya Ibu. Dimana di hadis riwayat Tirmizi Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai sesuatu kaum maka dia akan memberikan cobaan kepada mereka. Saya ingatkan juga untuk Ibu untuk tetap ikhlas menjalani ujian ini, menjalani penyakit ini yang sedang Ibu jalani saat ini, bahwa Ibu sedang menjalani pengobatan juga ini karena tidak ada alasan bagi Ibu untuk putus asa. Seperti pada Quran surah Asy-Syarah ayat 8 di mana berbunyi, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
Saya juga tekankan ke ibu untuk senantiasa jangan lupa bersyukur dalam kondisi apapun. Sedangkan untuk saat ini ibu sedang sakit, ibu untuk tetap bersyukur. Janganlah ibu lupa ke Tuhan. Lalu ibu juga harus berikhtiar kepada Allah yang menyembuhkan ibu. Dimana di surat Al-Baqarah ayat 152 berbunyi, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan juga di Quran Asyura ayat 80 yang berbunyi, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Saya juga mengingatkan untuk ibu tetap berzikir, beristighfar, beribadah, karena hanya kepada Allah lah ibu mendapatkan kesembuhan. Ibu harus tetap menjalankan ibadah walaupun ibu sedang sakit saat ini. Mungkin ibu bisa nanti ketika ibu berbaring meletakkan tangan ibu di bagian yang sakit, lalu ibu mengucapkan doa dari hadis yang sahih yang seperti dengan menyebutkan nama Allah 3 kali, kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali, aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apapun yang aku temui dan aku hindari. Lalu untuk ibu juga tidak menggantungkan kesakitan ibu ini kepada hal-hal yang musyrik, yang di luar ibadah yang kita yakini, tidak menggantungkan pada jampi-jampi atau jimat, bahkan itu kesyirikan yang kita tahu itu sangatlah sesat. Lalu ibu juga mungkin introspeksi diri, apa yang ibu lakukan selama ini, lalu mohon pengampunan kepada Allah, senantiasa sungguh-sungguh memperbanyak amalan, lalu tetap berhusnuzan atau berprasangka baik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah nggak mungkin memberikan hal yang buruk kepada ibu. Lalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan orang-orang di sekitar juga. Lalu ibu juga semoga sehabis ini ibu bisa diberikan kesehatan. Saya juga berdoa untuk ibu, semoga ibu cepat sembuh, cepat pulih dari penyakitnya, dan penyakitnya diangkat oleh Allah. Dimana semoga ibu bisa cepat bahagia juga untuk mendapatkan kabar baiknya. Saya di sini sebagai dokter hanya bisa memberikan obat, tapi bagaimanapun Allah yang menyembuhkan ibu, Allah yang memberikan kesehatan bagi ibu. Saya di sini sebagai perantara untuk ibu yang membantu menyembuhkan ibu, bukan saya yang memberikan kesembuhan itu kepada ibu, melainkan hanya Allah yang memberikannya. Mungkin itu saja hari ini saya menyebut ibu. Semoga ibu cepat sembuh, cepat pulih. Saya berharap yang terbaik dari ibu di pertemuan kita selanjutnya.